pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Dr. Hewan Arsad, pemerhati peternakan dan kesehatan hewan Lampung, terkait Hari Keamanan Pangan Sedunia, khususnya penyebaran penyakit mulut dan kuku di peternakan. Pak Dr. Hewan Arsad, ini menarik tadi. Tadi ada dua solusi pencegahan penyebaran PMK. Sama ya tentunya kalau soal vaksin sama dengan kita manusia ini, ya kan? COVID-19 ini kan vaksin. Terkait hewan peternakan ini, khususnya penyakit mulut dan kuku ini, juga salah satu solusinya adalah vaksin yang insya Allah mungkin seperti kata Pak Dr. Hewan Arsad katakan, impor dari Prancis sih. Itu yang saya dengar dari betul. Atau sebaiknya juga produksi dalam negeri, terutama di Surabaya, gitu ya. Nah, selain vaksin itu juga tadi Pak Dr. Hewan Arsad katakan solusinya adalah lalu lintas peternakan. Cuman masalahnya adalah karena Idul Adha ini, ya kan nih, apa nggak lebih baik seperti Pak Dr. Hewan Arsad katakan tadi, kalau kurban itu bisa gitu. Itu selanjutnya bagaimana Pak Dr. Hewan Arsad? Oke, tadi ini memang yang paling, terima kasih Bang Umar. Tadi udah saya singgung masalah kurban ini, apakah perlu misalnya sapi yang ada di NTB dari Lampung harus ke Jakarta semua? Ya gitu. Apakah nggak bisa misalnya contoh kita potongnya misalnya di Lampung aja, atau di NTB aja, atau di Jawa Timur aja. Lalu masalah daging itu kan koordinasi, ya. Sehingga nanti kalau begitu seandainya sapi, kerbau diantar pulaukan itu, atau ditransportasikan, dibiarkan ini, saya terus terang aja, itu yang paling saya khawatirkan, itu penyebaran ini semakin mengganas, semakin mencemaskan. Ya. Harusnya kan mulai ada kebijakan bahwa kan seharusnya kan bisa sih. Bung Umar misalnya mau kurban, beli sapinya misalnya di Lampung Tengah misalnya gitu, motong aja di sana, nanti saya kirimin aja dagingnya gitu, misalnya kayak gitu bisa gitu. Atau ininya, oke. Selanjutnya ini upaya teknis yang tadi saya singgung sedikit, yang namanya otoritas veteriner. Ini kan nggak ada gejala apa-apa, atau muncul ini. Atau ada gejala kuku nih, penyakit mulut dan kuku ini. Nah, di dalam peternakan itu kan ada namanya kesehatan hewan. Jadi otoritas veteriner. Otoritas veteriner ini kebetulan kan komandannya itu kan harus dokter hewan. Itu apa namanya, yang ada di permentannya itu. Nah, sehingga ini kenapa sih tahu-tahu muncul? Apakah selama ini nggak ada surveillance penyakit? Apakah nggak ada yang memantau di bawah itu? Nah ini kan, sehingga yang model begini ini ke depan harus diperkuat ini. Selama ini program teman-teman dari Jakarta ini, dari pusat atau dari dari provinsi maupun kabupaten, kan hanya cerita bagaimana menambah sapi ya. Ceritanya tiap tahun tuh pengadaan ternak lah. Dan itu pun kan juga istilahnya ngambil sapinya dari dalam negeri lagi. Jadi jika ada kan, kalau Dirjen Peternakan program 1000 ekor sapi misalnya kayak gitu, sapinya kan dari dalam kan, juga nggak nambah itu. Nah, program untuk mengamankan kan cerita tadi kan keamanan pangan ini. Betul. Bagaimana sapi ini supaya sehat segala macam, ini kan jadinya kurang, begitu juga di ternak lain. Sehingga harusnya ada namanya di ujung paling depan itu ada namanya pusat kesehatan hewan. Pusat kesehatan hewan, Pusat kesehatan hewan itu harus diperkuat, Bung Umar. Di tiap kecamatan itu minimal ada, kalau seandainya memenuhi syarat, misalnya jumlah ternaknya sekian, sehingga kejadian seperti ini nggak terulang lagi. Sehingga keluar masuk itu kan, sapi itu kan adanya kan di kampung-kampung, bukan di kota. Misalnya sapi datang dari mana, tahu petugas puskeswan ini. Sehingga ada ilmunya itu ya, secara epidemiologi tahu kenapa ini muncul, sumbernya dari mana gitu. Petugas ini kan tahu nih, kalau minimal kayak model di manusia itu puskesmas lah. Ini harus diperkuat, Bung. Sehingga pemerintah itu sebenarnya mengeluarkan aturan itu. Tiap kabupaten itu ada namanya otoritas veteriner. Otoritas veteriner inilah
yang membolehkan keluar masuk segala macam itu. Provinsi juga ada, di pusat juga ada. Tapi ini kan hanya stempel doang, nama aja, gitu, nggak kuat. Malah ada kabupaten dokter hewan aja nggak punya, gitu loh. Nah, jadi ini selama ini terlalu fokus di sini, mengejar penambahan populasi sekian segala macam-macam, timbulnya harus melahirkan sekian. Nah, urusan kesehatan ini karena aman-aman adem ayem nggak pernah diperhatikan. Nah, tahu-tahu muncul kayak begini, ini kan luar biasa kerugiannya ini. Iya, khususnya terkait peternakan rakyat. Peternakan rakyat ini kan yang luar biasa, ya di ininya. Nah ini, oleh karena itu tadi diperkuat itu ada sebenarnya sudah ada, bagus ini strukturnya kelembagaannya. Puskeswan itu ya. Pusat Kesehatan Hewan ini. Pusat Kesehatan ini sehingga rakyat itu kalau ada masalah-masalah teknis tinggal manggil Pak Menterinya itu, Pak Dokternya itu. Kita perkuat di sini ya ininya. Nah, lalu selanjutnya, ini sekarang kan kasus ini sudah terjadi. Ya. Saya sih mengharapkan benar, moga-moga sih, mungkin saya nggak terlalu memantau perkembangannya. Sekarang moga-moga tiap sapi itu, pemerintah udah menanggung dengan bekerja sama dengan asuransi itu. Asuransi itu ada. Kalau di sapi itu namanya asuransi usaha ternak sapi, AUTS namanya. Nah ini moga-moga ini bekerja sama dengan teman-teman asuransi itu sekarang mohon benar ini, karena terus terang aja kalau udah kena PMK ini memang matinya lama, tapi aspek produksinya kurang, menurun, apalagi sapi perah. Nah yang paling gampang ini kan sapi perah, ini. Nah itu sehingga sekarang saya mohon benar kepada petugas-petugas lapangan itu, saya lihat itu memang udah sangat bergerak, tapi kan manusia itu punya kemampuan terbatas, hanya berapa lah teman-teman teknis peternakan itu, gitu. Mulai yang namanya daerah kebetulan kayak model sekarang kan kita kan jangan bangga nih, ke contoh Tulang Bawang Barat kan udah, Tulang Bawang Barat kan kemarin kan di obok-obok udah dilaksanakan semua, moga-moga misalnya udah bebas saya, jangan seperti itu, karena dia lamanya ini penyakit ini sampai 2 tahun ada di dalam tubuh si hewan itu. Dan proses untuk carrier untuk menular ke yang lain itu sangat tinggi, lama gitu. Sehingga proses biosecurity segala macam itu, aspek teknis itu tetap hati-hati. Sehingga saya mengharapkan pemerintah itu tolong kejar benar yang namanya asuransi ini. Terutama untuk membantu peternakan sapi perah itu loh. Bukan hanya sapi perah, sapi potong juga iya. Oh gitu ya. Tapi jangan berharap nanti, kalau selama ini kan asuransi usaha ternak sapi itu kan petaninya kan bayarnya hanya sekitar berapa ya, 50.000 sampai 75.000, kan itu 200.000 kalau mandiri, ya. Sisanya oleh pemerintah kan. Nah sekarang maksud saya itu 200.000 itu semua pemerintah aja semua yang sehingga nyaman ini peternak ini. Itu apa bentuk subsidi dari pemerintah untuk asuransi ya? Asuransi, jadi kan nanti ya bisa kan teknisnya kan bisa kan, apalagi ini selama ini kan udah berjalan dengan PT Jasindo itu. Ya kalau perlu Jasindo itu kita pemerintah subsidi kan. Sehingga ini terus terang aja. Kalau kita bicara di sini kan kebetulan Bung Umar kan nggak punya sapi. Kalau saya udah punya sapi ini yang sudah melihara 3-4 tahun, lalu tahu-tahu begini, wah luar biasa. Gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi maksud saya sekarang terakhir itu asuransi ini, kalau seandainya pemerintah nggak, katanya saya nggak punya uang untuk menanggung per ekor itu, kerjasama asuransi. Kalau selama ini kan kenapa asuransi ini misalnya hanya baru sekian persen yang melaksanakannya, karena memang di sana itu rakyat disuruh bayar, walaupun nilainya 50.000 per ekor, tapi kan bagi rakyat peternak kan juga uang itu gitu loh. Nah sekarang bagaimana sekarang pemerintah setiap sapi itu ditanggung, keluarkan uang itu kerjasama dengan Jasindo sehingga peternak itu nyaman gitu. Kalau ada ini urusan, saya nggak tahu sampai sekarang itu belum dengar ini urusan asuransi ini gitu. Mungkin Jasindo juga pasti akan hitung itu nanti ditanggung begini. Tapi sebenarnya kan kematiannya itu kan nggak terlalu tinggi PMK ini. Tapi aspek produksi itu yang ini pengaruhnya ke produksi yang produksi. Gitu Bung Man.
Ya, yang alhamdulillahnya bahwa penyakit mulut dan kuku ini seperti kata Pak Dr. Hewan Arsat ini nggak zoonosis ya, Iya. nggak ke manusia ya, Iya. meskipun penyebarannya melalui Ya udara. moga-moga ini penemuan terakhir sampai sekarang nggak menular ke manusia. Mhm. Nauzubillah kalau seandainya menular ke manusia kan kacau urusannya gitu. Belum ini. Belum ya. Selanjutnya soal penyakit mulut dan kuku ini, Pak Dr. Hewan Arsat ini apa yang bisa diusahakan dari sudut peternaknya apa? Kalau dari peternaknya yang jelas begini, aspeknya sangat teknis sekali ya. Kandang jangan diperhatikan, Iya. harus bersih ya. Kandang jadi Ya. harus dibersihkan. Harus gitu. dibersihkan. Jangan sembarangan orang terima orang lain. Iya, Ya. termasuk Petugas itu. Iya. Petugas itu kalau seandainya dia sudah mengobati dari kandang satu masuk ke kandang situ, yang lain itu ya dia harus disemprot. Gitu. Jangan-jangan pembawa Iya, juga pembawa jangan-jangan itu. ya. Ya gitu. Iya. Ada kedua sumber pakan harus clear, beli dari mana ya. Kalau bisa saran saya untuk sementara produksi aja sendiri di dalam itu, jangan beli-beli dulu pakan dari Pakannya luar itu ya. Ya. Yang ketiga urusan ini karena menular itu kan umumnya jangan sampai ada ya, tapi kan permasalahannya kan sama di Indonesia. Susahnya kalau ada misalnya baru datang dari Jawa, baru datang dari mana masuk ke kandang kan, apalagi anak kan. Nah ini kayak begitu harus dihindari benar ini ya selama. Dan moga-moga saya terus saja saya senang, alhamdulillah Lampung kan belum terlalu belum terlalu banyak lah ini. Tapi kan sekali lagi jangan terlalu gembira dulu, jangan terlalu senang dulu, ya. Karena tadi yang penyakit ini itu bisa 2 tahun, Bu. Ada di dalam sapi itu. Belum apalagi terbang lewat udara itu. Ya, karena memang ya kalau dan moga-moga Pusvetma itu segera dibantu segera memproduksi vaksin itu. Gitu ya Pak Dr. Hewan Arsat. Iya. Jadi artinya untuk mengatasi penyebaran PMK ini, kalau dari pemerintah solusinya seperti vaksin, Iya. membantu lalu menjaga lalu lintas, dan termasuk membantu dalam subsidi asuransi dan Iya. sebagainya. Sementara dari sudut peternaknya itu sendiri, ya selain menjaga kebersihan juga menjaga ya termasuk petugas kesehatan itu ya. Bukan hanya petugas, orang lain. Orang lain lah yang Ya, datang gitu. ke kandangnya. Di kandang itu gitu. Karena bahaya membawa virus itu ya, Iya. Pak Dokter ya. Yang khusus peternak itu, yang sebenarnya yang paling suka ceroboh di level peternak itu kan sudah mengunjungi kandang yang lain. Sudah apa? Dia udah mengunjungi kandang peternak lain, Iya. ya kan biasa kan mereka udah, ya, tahu-tahu masuk lagi kandang kita. Begitu juga Iya. yang ngasih makan, Iya. yang ngasih makan atau yang paling krusial benar itu alat transportasi. Maksudnya gimana Pak? Alat transportasi misalnya kayak gini kan ya, dia udah membawa misalnya konsentrat ke kandang satu, bawa lagi ke kandang ini, kan pindah-pindah itu. Nah ini harus dijaga ini, ya. Iya. Oke. Ya, gitu, Ya, Pak Dokter Hewan, ini nggak terasa waktu kita Iya. jalan terus ini Pak Dokter Iya, Hewan. iya. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dialog spesial kita pada sesi keempat, Pak Dokter. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Arsat, pemerhati peternakan dan kesehatan hewan Lampung. Ini tak terasa kita berada pada ujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya.